Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ini banyak sekali mahasiswa maupun tenaga kesehatan yang sudah berprofesi maupun masyarakat umum yang ingin sekali belajar hipnoterapi. Tapi ternyata kendalanya adalah di jauhnya tempat pelaksanaan pelatihan itu sendiri dan mahalnya pelatihan itu sendiri serta akomodasi dan lain sebagainya. Jadi berikut ini saya akan membagikan semata-mata hanya berharap pahala dari Allah tentang hipnoterapi yang sangat sederhana, yang sangat simpel, dan apabila digabung dengan ruqyah hasilnya sangat bagus. Jadi hipnoterapi itu yang pertama adalah yang perlu dipahami niat awalnya. Niat awal kita sebagai terapis menghipnoterapi maupun meruqyah itu bukan mau hebat-hebatan, bukan mau apa-apa, semata-mata hanya ingin memberikan pembaruan, membuat saudara kita hijrah dari yang baik menjadi lebih baik, menjadi yang tidak baik menjadi yang baik. Jadi niat pertama itu memberikan suatu pencerahan lah. Jadi yang perlu dipahami adalah yang pertama alam sadar, yang kedua critical area, dan yang ketiga adalah alam bawah sadar. Nah, untuk menembus alam bawah sadar ini itu sangat sulit karena ada yang namanya critical area. Critical area lah tempatnya norma-norma agama, norma masyarakat, dan aturan-aturan yang lainnya yang mengatur kehidupan kita. Sehingga untuk menembus ini perlu kepercayaan dari pasien terhadap terapisnya. Tapi ternyata critical area itu sangat mudah dibuka dengan ucapan bismillah. Jadi yang perlu dipahami, hipnoterapi itu ada alam sadar, critical area yang sebagai pembatas antara sadar dan tidak sadar, serta alam bawah sadar. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah ini, terutama bila yang melakukan hipnoterapi adalah tenaga kesehatan. Yang dilakukan pertama adalah lakukan vital sign, terutama adalah tekanan darah, yang kedua temperatur, yang ketiga adalah nadinya bagaimana, dan yang keempat adalah respirasi atau gerakan napasnya. Setelah dilakukan itu semua, kita lakukan anamnesa. Kita tanya apa yang diinginkan dari kedatangannya kepada kita, apa yang ingin dibantu, apa keluhannya. Dan yang terpenting adalah temukan kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata nanti yang kita masukkan saat pasien berada di area bawah sadar, sehingga tertanam kuat di hatinya, di kepalanya, sehingga bisa memotivasi dia untuk lebih baik. Jadi carilah kata kunci. Dan kata kunci itu biasanya seperti lebih bersemangat, lebih sabar, lebih ikhlas, hilang sakitnya, hilang ragunya, hilang galaunya, dan sebagainya. Itu kata kunci. Jadi langkah pertama setelah di vital sign, lakukan anamnesa keluhannya, dan baru kita lakukan terapi. Lakukan terapi itu sangat mudah. Yang pertama, posisikan pasien pada posisi yang dia nyaman. Boleh dia tiduran, boleh setengah duduk, atau posisi yang lain yang pasien-pasien itu dia merasa sangat nyaman di posisi itu. Setelah itu tangannya boleh di atas perut seperti mau sholat, boleh juga di kanan kirinya. Nah, selain itu baru kita lakukan hipnoterapi secara perlahan. Contohnya begini. Jadi setelah pasien dikondisikan baik posisi tidur, setengah duduk, atau posisi yang pasien nyaman lainnya, baru kita lakukan hipnoterapi dan ruqyah bersamaan boleh. Jadi kita perintahkan, Bapak, Ibu, percayakan dengan saya, niat saya hanya ingin menolong, semata-mata hanya ingin menolong, mencari amal jariah, mengantar ibu untuk ke kondisi yang lebih baik, mengantar bapak, ibu, adik, atau saudara ke posisi yang lebih baik.
yang lebih nyaman sehingga lebih bersemangat dalam hidup. Jadi untuk pertama nanti tugas Bapak Ibu adalah berzikir. Berzikirnya boleh subhanallah, boleh Allahu Akbar, boleh la ilaha illallah. Boleh apa saja yang Bapak Ibu yakin. Atau sekali-sekali berdoa selama hipnoterapi. Jadi berzikirnya itu bibirnya bergerak tapi tanpa suara. Jadi zikir di dalam hati tidak terdengar oleh kami terapis ini, tapi bibirnya bergerak. Oke Ibu, begitu pasien sudah paham, baru pelan-pelan coba Ibu tutup matanya. Begitu pasien pelan-pelan tutup mata, baru kita lakukan hipnoterapi. Contohnya seperti ini. Ibu, Bapak tolong ditutup matanya pelan-pelan. Tarik napas dari hidung, lepaskan. Tarik napas dari hidung, lepaskan. Lebih dalam, lepaskan. Lebih dalam, lepaskan. Lalu ucapkan secara perlahan, Astaghfirullahaladzim. 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 Tarik napas lebih dalam, lepaskan. Lebih dalam lagi, lepaskan. Sehingga Bapak Ibu lebih nyaman, lebih tenang. Sekarang berzikirnya dimulai, karena kita akan memulai tahapan hipnoterapi. Kita mulai Bapak Ibu penyembuhan dari kaki. Ya Allah, Zat yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah kaki yang Engkau berikan kepada saudaraku ini. Dengan kedua kakinya dia bisa beraktivitas, dengan kedua kakinya dia bisa melakukan apa saja. Walaupun ya Allah banyak langkah-langkah kakinya yang belum melangkah kepada agamamu. Jika karena itu ya Allah Engkau tidak ridho, Engkau tidak restu, sehingga menimbulkan penyakit di kakinya, menimbulkan berat di kakinya, beban berat di kakinya, nyeri di kakinya, maka dengan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billah. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua keluhan di kaki, semua nyeri di kaki, semua sakit di kaki hilang dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim, semua keluhan di kaki, nyeri di kaki hilang. Kaki yang berat menjadi sangat enteng, kaki menjadi sangat nyaman, sangat ringan, sangat barokah. Ya Allah, Zat yang Maha Baik, jika ada ya Allah makanan dan minuman yang tertelan oleh saudaraku ini yang bukan haknya, yang menyentuh hak orang lain sehingga haram baginya dan Engkau tidak ridho ya Allah, menyebabkan penyakit di perutnya, menimbulkan rasa kembung, rasa mual, rasa enek, rasa tidak nafsu makan, maka dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, rasa kembung, rasa mual, enek hilang dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan bismillahirrahmanirrahim ya Allah, perut lambung saudaraku ini buatlah menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi adem, nafsu makan kembali normal, mual hilang, enek hilang. Ya Allah, Zat yang Maha Baik, jadikanlah tangan saudaraku ini ya Allah tangan yang senantiasa menolong orang lain, tangan yang senantiasa berdoa kepadamu. Bila tangannya pernah melakukan dosa sehingga menyebabkan penyakit, maka tolong diangkat sakitnya. Jadikanlah tangan yang ringan, tangan yang kuat, tangan yang berguna untuk sesama maupun dirinya. Ya Allah, Zat yang baik, tanamkan di hatinya rasa sabar yang luas, rasa sabar yang tanpa batas. Tanamkan di hatinya rasa ikhlas atas semuanya, menolong tanpa membeda-bedakan, menolong semua semata-mata karena Allah. Cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, saudaraku ini tambah beriman. Cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, saudaraku ini tambah bersemangat dalam mencari ilmu, bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam berkarya, bersemangat dalam menyayangi keluarga. Ya Allah, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, lapangkanlah dadanya, bukalah pintu hatinya untuk lebih lembut, lebih sabar. Ya Allah, Zat yang Maha Baik, berikanlah ilham-ilham yang positif,
pikiran-pikiran yang baik, sehingga saudaraku ini mampu memberikan inovasi-inovasi, mampu memberikan ide-ide yang baik. Hilangkanlah semua keluhan di kepalanya, hilangkanlah pusing berputar, hilangkanlah sakit kepala dan penyakit kepala lainnya dengan bismillahirrohmanirrohim. Sakit kepala, sakit badan, perut, kaki hilang dengan bismillahirrohmanirrohim. Semua kejelekan, semua kekurangan, semua kelemahan, semua sakit dari kaki hingga kepala hilang dengan bismillahirrohmanirrohim. Semua keluhan dari kepala hingga kaki hilang dengan bismillahirrohmanirrohim. Saudaraku ini tambah hebat, tambah kuat, tambah beriman kepadamu, menjadi lebih bersemangat, lebih berkarya, lebih percaya diri, lebih sabar dengan bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Zat yang maha baik, kabulkan doa kami. Setelah itu boleh kita lakukan doa, boleh mendoakan pasien. Dan setelah kita doakan, kita tutup hipnoterapi dengan kalimat demikian. Baik Bapak Ibu, sekarang ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan digerakkan ujung-ujung jarinya. Tarik nafas, buang. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan jari-jari tangannya digerakkan sambil ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas dalam, 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 lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian buka mata pelan-pelan, buka mata pelan-pelan, buka mata pelan-pelan. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dah selesai. Jadi pasien membuka matanya. Setelah itu jangan langsung diajak ngobrol, jangan dikomen dulu biar pasien menikmati suasananya. Begitu pasien sudah merasa tenang, nyaman, baru kita cari tahu, sekedar kita apresiasi apa yang dia rasakan. Intinya kalau pasien sudah mengatakan, "Oh, saya merasa lebih ringan, saya lebih nyaman, saya lebih tenang," itu berarti hipnoterapi kita selesai. Untuk kasus-kasus gangguan dari dimensi lain, saat kita terakhir kita doakan dan bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru didoakan. Itu khusus untuk ada gangguan dunia lain. Jadi hipnoterapi itu sangat mudah, tidak sampai 15 menit dan semua orang pasti bisa, asal sering-sering latihan. Semoga bermanfaat karena hipnoterapi tidak mahal dan hipnoterapi bisa dilakukan siapa saja. Semoga bermanfaat. Allah ridho. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.